semua dimanapun kalian berada, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku akan bahas tentang perkuliahan di UT. Nah, topik yang beda dari biasanya, kali ini aku akan membahas caranya membuat karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu salah satu cara untuk bagaimana kalian bisa lulus, ya. Di sini aku akan bahas satu persatu, mulai dari bagaimana kalian tahap-tahap apa aja yang kalian perlukan untuk mencari referensi buku, referensi jurnal, terus kemudian format-formatnya, kemudian sampai akhirnya kalian membuat judul, abstrak, pendahuluan, strukturnya seperti apa. Nah, langsung aja kita bahas di video berikut ini. Kita sekarang sudah ada di websitenya e-learning. Jadi kalau kalian sedang melakukan perkuliahan di semester akhir, di semester 7 atau semester 8, kalian pasti akan menghadapi yang namanya karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu akan ada di dashboard kalian. Nah, ini. Dan isinya itu ada aktivitas belajar 1 sampai aktivitas belajar 14. Nah, di sini itu kalian juga diharuskan mengikuti web atau tutorial webinar yang nanti akan dikondak langsung oleh dosen kalian dari web 1 sampai web 4. Nah, di aktivitas belajar 1 itu kalian cuman nanti akan ada pembahasan tentang cara pembelajaran mata kuliahnya itu seperti apa, gambaran umumnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Langsung aja kita skip ya. Kalau teman-teman sudah pada paham, langsung kita skip. Oh, sebentar. Ini ada yang lowbat. Oke, langsung aja kita skip di aktivitas belajar 3. Nah, di aktivitas belajar 3 ini kalian ada yang namanya harus mengumpulkan tugas yang pertama. Tugas yang pertama ini adalah, kita buka. Kalian harus membuat ringkasan artikel jurnal dan buku. Nah, nih, saudara mahasiswa beserta bimbingan karya ilmiah pada tugas 1 ini, saudara diminta untuk menuliskan judul artikel karya ilmiah yang akan saudara kaji. Kemudian mengunggah file artikel yang memuat rumusan permasalahan dan rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Kemudian kerangka tulisan ilmiah. Nah, langkah-langkah dalam pengumpulan tugas 1 itu sudah dijabarkan. Jadi ini langkah-langkahnya bagaimana bisa kalian upload seperti ini ya. Nih. Nah, ini nanti kalian akan ada beberapa file. Kalau aku sih buatnya cuma 2 file, yaitu ringkasan buku, terus kemudian kerangkanya. Jadi ada 2 file yang akan dijadikan zip di sini ya. Ini ada filenya zip namanya ya. Oke. Langsung aja di sini gimana caranya menulis 5 jurnal dan 5 buku terbitan rangkumannya dari 10 tahun terakhir. Yang pertama, kalian harus mencari di Google Scholar. Nah, ini ya Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini kalian akan banyak sekali menemukan hal-hal jurnal yang berkaitan dengan jurnal atau buku tentang mata kuliahnya teman-teman gitu. Kalau aku sih contohnya, aku mau cari jurnal tentang hukum gitu ya, misalnya ya, jurnal tentang hukum. Kalau aku kemarin status
anak luar kawin. Nah, misalnya ini. Nah, di sini banyak banget nih. Jurnal kedudukan hak keperdataan anak luar kawin, perspektif hukum Islam, analisis status hukum luar kawin. Nah, ini kan jurnal, ada tulisan jurnal. Nah, ini langsung dibuka aja di sini. Misalnya ya aku buka satu ya. Nih. Oke. Nah, di sini udah kelihatan PDF-nya, kita buka. Nah, kelihatan. Nah, ini yang harus kalian download, langsung di-download aja. Kalian harus mencari jurnal-jurnal ini yang terkait topik yang akan kalian bahas, tentunya itu 5 jurnal. Dan gimana caranya mencari buku? Tinggal ditulis. Ini jurnal ya. Ini ditulis buku. Oke. Buku tentang status anak luar kawin. Nanti ada tulisannya book. Oke, sebentar. Gini ya. Mungkin bisa begini. Kita lihat satu. Nah, ini. Nih, book, implementasi hukum Islam tentang status hukum anak di luar perkawinan. Nah, ini book. Nah, kalau ada tulisannya book seperti ini, nah ini langsung kita klik aja. Keluar nih. Oke. Nah. Ini. Page yang misalnya katakanlah ini banyak banget page-nya ya. Nah, ini buku kan implementasi. Nah, ini. Oke, pendahuluan. Oke. Nah, ini kalian harus baca semuanya dan kalian hanya mengutip tentang poin-poin penting. Nah, gimana formatnya? Akan aku kasih formatnya ya. Ringkasan artikel jurnal. Nah, kalau aku ringkasan artikel, jurnal, dan buku itu aku jadiin jadi satu file. Jadi yang pertama ringkasan artikel atau jurnal itu di atas. Jadi aku punya 5. Di sini A, B, C, D artikel keempat, E artikel kelima. Kemudian setelah itu ada tulisan ringkasan buku. Nah, ini A, judul buku pertama sampai E. Nah, gimana formatnya akan kita bahas satu-satu, oke? Oke. Kita bahas tentang format. Untuk format, ini aku mengambil format seperti ini ya. Jadi A, artikel pertama. Jadi ini aku bikin kolom yang di situ isinya ada judul. Kita tulis di sini satu hukum perlindungan, judulnya di sini. Di sini ada judulnya. Terus kemudian ada penulisnya siapa di sana. Kemudian jurnal. Jurnal ini yang dimaksud adalah link. Kalian ngambilnya link dari mana? Link itu kalian dapetin dari sini. Nih. Kalau kalian jurnal ya kalian copy linknya dari sini, kemudian dimasukkan ke sini. Oke, kemudian masalah penelitian. Masalah yang ada di dalam jurnal tersebut apa? Misalnya di dalam pendahuluan biasanya mereka ada, atau di rumusan masalah mereka biasanya menjelaskan masalahnya apa gitu. Biasanya kalian cari di pendahuluan sini. Oke, kalian harus melihat di sini. Kalau aku di sini masalah penelitiannya di jurnal yang aku tulis di sini adalah bagaimana status hukum anak luar kawin serta bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak luar kawin menurut hukum positif di Indonesia. Kemudian tujuan penelitian juga ada, biasanya dituliskan juga
di jurnal tersebut, ditulis di sini. Kemudian variabel penelitian. Nah, variabel ini kalian harus melihat dari metode penelitian yang dituliskan di dalam jurnalnya itu. Nah, terus kalian menyimpulkan di sana. Tuh. Kemudian definisi operasional dan pengukuran. Nah, di sini aku jelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir bla bla bla, terus kemudian perlindungan hukumnya seperti apa gitu. Terus metodologi penelitian di sana, jenis penelitiannya apa, terus pendekatannya apa, biasanya dicantumkan juga ada di bagian awal. Biasanya ada metodologi penelitian menggunakan metode apa gitu. Kemudian model penelitiannya biasanya ada yang disebutkan, tapi kebanyakan mereka tidak menyebutkan juga di sana. Hipotesis pun juga seperti itu, jika ada, cuma di sini saya jelaskan. Kemudian hasil penelitian itu ditulis juga di sini. Kemudian implikasi manajerialnya seperti apa dituliskan di sini yang ada di jurnalnya. Kemudian keterbatasan penelitian juga dituliskan. Kemudian agenda penelitian yang akan datang. Nah, biasanya si penulis itu punya agenda penelitian yang akan datang. Jadi sebaiknya seperti apa, biasanya gitu. Nah, ini ditulis di sini. Gitu. Ini tadi adalah format untuk ringkasan artikel jurnal. Kemudian untuk yang format buku itu hampir sama. Jadi aku lihatkan judul bukunya apa di sini. Kemudian penulis. Penulisnya siapa aja ditulis di sini. Kemudian penerbit. Nah, penerbit itu ada biasanya di halaman ini. Aku cek tadi ya. Nih, ini untuk buku. Di bagian belakang covernya. Nah, ini kan ada. Nih, dicetak oleh PT Nasya Expanding Management. Nah, ini penting untuk dituliskan di sini. Tahun terbitnya berapa? Di sana juga sudah ada ringkasan isi buku. Nah, ringkasan isi buku ini berilah ringkasan yang sesuai dengan topik yang akan kalian bahas. Jadi tidak semua isi buku kalian ringkas di sana. Kalau aku kan topiknya tentang status anak luar kawin. Nah, di sini aku mengambil poin-poin pentingnya adalah definisi anak luar nikah, kemudian landasan hukumnya apa, kemudian perbandingan sistem hukumnya, status keperdataan anak tersebut, kemudian implikasi sosial dan hukumnya seperti apa. Terus kemudian di sana penulis menyoroti pentingnya pendekatan berbasis anak seperti itu. Terus putusan Mahkamah Konstitusinya seperti apa, kemudian rekomendasi reformasi hukumnya seperti apa. Nah, ini kan dijelaskan semuanya yang berkaitan dengan topik yang akan aku bahas. Di luar itu, misal ada status sosial bla bla bla. Nah, itu karena aku tidak ngambil topik itu, jadi di sana tidak aku bahas. Nah, ini adalah format tugas 1 yang harus kalian tuliskan nanti di sini. Jadi nanti ada 10 poin, 5 poin ringkasan artikel dan 5 poin ringkasan dari buku. Seperti itu. Itu baru yang pertama. Oke. Kemudian sesuai tadi ada menuliskan judul artikel karya ilmiah yang akan saudara kaji. Kemudian ada di sini kerangka tulisan ilmiah. Kalau yang tugas pertama itu seperti ini. Nah, judul dan kerangka. Nah, identitas anak luar kawin antara pengakuan ayah biologis dan sistem administrasi negara. Nah, ini judul yang aku kembangkan di sana. Nah, dalam penulisan tugas pertama itu diharapkan sudah ada kerangkanya gitu. Nah, itu nanti sudah ada abstrak,
di sana, dan pendahuluan. Nah, rumusan masalah, hasil dan pembahasan, simpulan saran, nah, daftar pustaka, tapi dalam bentuk pendek. Nah, ini kan baru 3 halaman. Nah, nanti kalian akan kembangkan itu nanti di tugas berikutnya, di tugas 2. Nah, di sana langkah-langkahnya itu sudah ada di buku ini ya, sudah ada di buku modul. Tulisannya harus apa, spasinya harus berapa. Nah, di sini spasi ini itu adalah 1 kalau nggak salah. Nah, 1. Terus kemudian tulisannya Times New Roman. Kalau untuk judul itu 12 sesuai dengan petunjuk dari buku. Kemudian di bawahnya itu 11. Nah, ini semua 11. Dan untuk abstrak ini ditulis dengan huruf italik atau miring semua. Nah, terus kemudian ada antara judul, kemudian nama penulis itu ada 1 spasi di sini, diberikan 1 spasi. Terus kemudian ini juga antara penulis dan asal universitasnya itu juga 1 spasi. Kemudian ininya jaraknya antara universitasnya dan tulisan abstraknya itu juga 1 spasi. Ini juga 1 spasi. Kemudian isi abstrak dan kata kunci ini 1 spasi. Kemudian ada pendahuluan juga 1 spasi. Nah, ini juga nanti dihitung. Ini jaraknya harus 1 cm antara ini majunya paragraf ke tabnya itu harus 1 cm. Nah, terus kemudian ini margin. Oke, kita lihat ya marginnya ya. Layout, margin, custom margin. Nah, margin itu kiri kanan, atas bawah itu harus 2,5 cm, 2,5 cm, 2,5, semua 2,5 gitu. Oke. Ini tugas aku yang pertama, ada kerangkanya. Ini kalian tidak harus semuanya benar dulu. Yang penting bagi kalian adalah judul dan abstraknya dulu. Yang lainnya nanti bisa kalian tuliskan sesuai dengan gambaran awal kalian, supaya kalian nanti bisa melanjutkan ke tugas berikutnya. Nah, dan jangan lupa untuk menuliskan daftar pustaka di sana. Nah, daftar pustaka ini itu diambil dari referensi buku yang kalian ambil tadi. Jadi di sini tadi sudah ada tugas ringkasan, kalian ngambil dari yang buku. Nah, ringkasan buku. Oke, ini misalnya 100 anak keluar nikah di Indonesia, bla 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 bla, buku pertama. Oke, di sini akan kalian tuliskan seperti ini. Penulisnya Ahmad Tholabi, Carly, Muhammad Nur Irfan, Asep Syafriuddin Hidayat. Nah, ini kalian tulisnya tanpa gelar ya, semua tanpa gelar. Tahun terbit, kemudian judul di sini anak keluar anak keluar nikah di Indonesia, kemudian tempat terbit dan penerbitnya. Tulisannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau di sini ada gelar nih, misalnya Dr. Ahmad Tholabi Carly, berarti yang kalian tulis adalah Ahmad Tholabi Carly. Di sini nama penulis tanpa gelar semua. Seperti ini. Oke? Seperti itu di tugas pertama. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang tugas kedua di karya ilmiah. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di video kedua. Oke guys, itu tadi penjelasan dari aku, tutorial gimana caranya bikin karya ilmiah tugas yang pertama. Kemudian setelah ini aku akan bahas gimana cara mengumpulkan tugas 1 menjadi 1 zip
atau satu folder yang harus kalian kumpulkan, karena nanti pada saat kalian kumpulkan itu hanya bisa satu file, sedangkan kalian bikin dua file di mana ada kerangka dan judul. Yang pertama tadi poin pertama, dan yang kedua adalah ringkasan. Nah, jadi kan ada dua file di sana. Jadi kalian harus jadiin itu zip. Gimana caranya? Langsung aja. Nah, itu tadi kita sudah bahas tentang bagaimana caranya membuat ringkasan buku dan jurnal, kemudian juga ada pembuatan kerangka dan juga judul artikel. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara menguploadnya sih, padahal di sana kita cuma bisa mengupload satu file. Nah, dua file tadi itu sebaiknya kalian bikin menjadi satu folder atau jadi satu zip. Gimana caranya? Oke, kita langsung close dulu aja project kita yang tadi, file kita yang kita sudah buat tadi. Kemudian kita langsung masuk ke folder tugas 1 yang kita buat tadi. Ini ada dua file. Nah, kita bikin zip kayak gini. Gimana caranya? Nah, kita langsung copy dua file ini. Oke, langsung kita copy. Kemudian klik kanan. Dan kemudian langsung kita klik compress to dan ada pilihan zip file. Kita klik di sana. Nah, ini sudah jadi hasilnya. Jadi yang di atas itu file sebelumnya yang aku buat. Dan yang ini file yang barusan aku buat. Oke, ini langsung sudah siap untuk diupload ke halaman e-learning. Kita balik lagi di halaman e-learning, kemudian kita klik di tugas 1. Kalau kalian belum upload, itu di bawah sini itu akan ada keterangan add submission. Nah, kalian tinggal klik aja add submission, kemudian kalian insert file yang zip tadi. Nah, dan nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, di sana setelah kalian upload, kemudian kalian menunggu, setelah itu dosen kalian akan mengkoreksi gitu. Jadi akan mengkoreksi dan akan memberikan komen atau tanggapan dari hasil tugas kalian. Nah, hasil tugas 1 aku kemarin sudah ditanggapi oleh dosen dan hasilnya adalah tugas 1 sudah tidak ada masalah. Jadi lanjut langsung ke tugas 2 seperti ini. Nah, itu tadi penjelasan tugas 1 dari aku. Kalau kalian masih bingung dan pengen formatnya, kalian bisa tinggalkan komen dan nanti sebisa mungkin aku akan balas komen kalian satu persatu. Oke, terima kasih.